Ada desas-desus bahwa calon dari jajaran eksternal yang akan maju sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar menggantikan TM Nurlif. Ya, saya pikir hari ini ya sudah tidak menjadi rahasia umum lah, di media-media juga sudah muncul dan disebutkan. Kalau Nurlif sendiri bisa maju lagi 3 kali? Bisa ya? Dengan catatan ada persyaratannya. Syaratnya apa? Persyaratannya ya harus mendapatkan diskresi dari ketua umum. Kalau begitu Bustami berpeluang juga dong kalau ada diskresi dari ketua. Pasti juga. Pasti. Oh. Pasti. Yang Anda tahu keinginan dari Bustami ini dari mana sih sebenarnya? Sehingga dia ingin merebut Golkar dalam tanda petik ya. Apa dorongan dari orang-orang di sekitarnya yang Anda tahu ya? Atau memang keinginan sendiri? Saya nggak pernah dikomunikasikan oleh Bustami itu sendiri, oleh Bang Bus, oleh Om Bus itu sendiri. Nggak, maksud saya tidak langsung sebagai politisi. Mungkin Anda dengar dari teman-teman, dari warung kopi, Bustami keinginannya ini karena didorong oleh ini gitu. Oh, itu saya dengar. Gimana? Desa-desu itu saya dengar. Ya, namanya Aceh kan, apalagi kita orang politisi sering duduk di warung kopi. Itu saya dengar ada lobby-lobby ke Jakarta, ketemu ini, ketemu itu. Siapa yang dorong tuh? Ya, kalau yang dorong itu saya nggak tahu secara persis. Tapi kerja itu sudah. Tapi itu ada. Itu ada dilakukan. Tapi ini kita lebih kepada etik, lebih kepada moral gitu ya. Ada orang-orang di sekitar Bustami yang beberapa media sosialnya saya lihat mulai membangun logika, mulai memframing, katanya ya ketokohan Bustami telah teruji dalam pilkada kemarin, meraih 46% walaupun tidak terpilih. Ini dijadikan modal untuk maju. Tapi kan menurut saya 46% ini kan kerja rame-rame kan, bukan kerja person kan. Kalau 46% itu pilihannya terhadap Om Bus, saran saya lebih bagus buat partai sendiri. Kalau memang jangan maju Golkar. Itu lebih menarik itu. Kalau memang itu yakin. Menurut Anda pantas nggak nih Golkar Aceh menyambut di luar itu? Ya nggak setuju lah. Masa kita punya banyak kader kita kasih. Saya kan tadi sampaikan Golkar ini kita berkeinginan pemimpin ke depan itu yang dibutuhkan oleh partai, bukan pemimpin yang membutuhkan partai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu untuk membicarakan berbagai persoalan di Aceh, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Sahabat, sisi lain, seluruh Indonesia termasuk Aceh, bahkan sampai ke kabupaten kota, berakhirnya masa kepengurusan Partai Golkar harus dilaksanakan atau regenerasi harus dilaksanakan paling lambat akhir September 2025. Sementara di DPD 1 atau proses regenerasi kepemimpinan di Golkar Aceh terus bergulir untuk saat ini. Yang menarik, ada sebagian kader atau pengurus inti dari DPD 1 Partai Golkar Aceh yang menolak hadirnya pemimpin dari sumber eksternal partai. Tentu saja penolakan ini punya alasan tersendiri. Untuk itu saya malam ini mengundang, saya kira memang kader Golkar Tulen, yaitu Bung Khalid SPDI. Beliau adalah anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Golkar periode 2024-2009 dari Dapil 2 Aceh, PD dan PD Jaya. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Aceh. Saat ini juga Khalid Wakil Ketua DPD 1 Golkar Aceh serta Ketua Golkar Kabupaten PD Jaya. Di beberapa media beliau dengan tegas melemparkan wacana ini, walaupun sebagian Golkar masih berharap adanya diskresi dari Ketua Umum Golkar atau Ketua Umum DPP Golkar. Kita langsung aja, saya panggil Bung Khalid aja ya.
Di media pers Anda begitu lugas, tegas menyatakan tidak ingin kepemimpinan Golkar itu ke depan berasal dari eksternal. Apa alasannya itu? Pertama, tentu semua kita tahu bahwa Golkar itu proses pengkaderannya itu jalan. Baik di partai itu sendiri maupun di organisasi hasta karya. Underball partai. Ya, baik itu yang kepemudaan seperti Angkatan Muda Pembaruan Indonesia AMPI maupun Sehat Partai Angkatan Muda Partai Golkar AMPG. Ya, dan juga organisasi-organisasi yang melahirkan Golkar itu sendiri, itu ada Soksi, Kosgoro, MKGR. Mereka juga punya underball. Itu semua pengkaderannya jalan. Artinya surplus nih ya? Surplus. Jadi Golkar itu cukup kader. Ya buktinya mungkin salah satu barangkali ya Golkar termasuk partai yang berkuasa pada masa Orde Baru, era reformasi, juga ikut digulingkan, ternyata ini masih bertahan, bukan hanya tingkat nasional dan selalu menjadi runner up. Itu sebabnya Anda sendiri menolak calon ketua DPD. Anda membuktikan bahwa Golkar itu punya banyak kader. Surplus kader. Ketika hari ini ya Aceh mungkin ya salah satunya yang mungkin beberapa waktu ke depan akan melaksanakan musyawarah berakhirnya masa periodisasi yang sekarang, termasuk pergantian kepemimpinan dalam musda ini. Tentu banyak sekali kader-kader Golkar ya, yang berminat, yang punya potensi, yang hari ini juga dibutuhkan oleh partai. Jadi tidak satu poros. Ya, dibutuhkan oleh partai. Ya, meskipun saya juga tahu banyak yang kader-kader di luar yang mungkin melihat bahwa karena Golkar hari ini dari sisi parlemen juga kepala daerah ada yang artinya menang dalam pemilu, baik pemilu legislatif dan pilkada. Ya tentu ini juga kesempatan, pikir punya peluang untuk mengambil partai itu. Tapi ya, memang kepentingan mereka barangkali. Memang ada desas-desus bahwa calon dari jajaran eksternal yang akan maju sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar menggantikan TM Nurlif. Ya, saya pikir hari ini ya sudah tidak menjadi rahasia umum lah, di media-media juga sudah muncul dan disebutkan. Siapa juga itu? Orang tahu ya. Hari ini kan yang disebut-sebutkan itu kan ada beberapa orang ya calon, baik internal maupun eksternal. Di internal siapa aja? Internal yang sering disebutkan itu ada Andi Sinulinga. Kemudian ada Ali Basra. Yang Terus? hari ini juga beliau Wakil Ketua DPRA. Pimpinan dan juga sekretaris partai. Kemudian ada Tuku Raja Kemangan. Iya. Bupati. Kemarin. Nagan. Dan sekarang masih salah satu wakil ketua DPD 1 bidang pemenangan pemilu. Provinsi Aceh. Terus ada Lukman CM, pengusaha. Ya, Wanti. Itu kader Tulen nih. Saya belum masuk Golkar sampai saya jadi pengurus Golkar masih sama beliau. Terus ada juga Muklis Takabeya, Bupati Biren. Iya. Dan juga ada disebut nama Bustami Hamzah yang kemarin diusung oleh Partai Golkar pada saat pilkada dan belum berhasil. Walaupun saat itu diyakinkan kita bahwa kita memberikan partai terhadap beliau bisa berhasil dengan berbagai macam itu mungkin belum. Kalau Nurlif sendiri bisa maju lagi 3 kali? Bisa ya. Dengan catatan ada persyaratannya. Persyaratannya ya harus mendapatkan diskresi dari ketua umum. Kalau begitu Bustami berpeluang juga dong kalau ada diskresi dari ketua. Pasti juga. Pasti kalau misalnya mendapatkan, karena kan ada ketentuan itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar itu bahwa persyaratan untuk menjadi ketua umum itu di nomor 1-nya itu adalah pernah menjadi pengurus. Pernah menjadi pengurus minimal 5 tahun. Itu ADRT. Dan didukung
oleh pemilik suara itu minimal 30%. Ya, Bustami pernah jadi pengurus nggak? 5 tahun. Saya tahu beliau kan ASN beliau. ASN jadi nggak bisa. ASN itu kan ada aturan nggak boleh selama masih dalam jabatan ASN. Iya. Ya. Setahu saya itu ada aturan tidak boleh terlibat dalam Partai politik. partai. Walaupun Partai politik nggak apa-apa kalau mau zaman terlibat. Orde Baru juga nggak Gitu. masalah. Ya. Partai politik tidak ada. Nah, dengan situasi yang Anda katakan tadi, kalau misalnya Golkar ingin ketua umumnya ke depan dari para bupati, maka ada 3 bupati. Ada 3 bupati. Iya kan? Kalau ingin dari DPRA, maka ada kadernya. Ada Pak Ali Basra. Kalau DPR RI juga ada kadernya. Ada kader. Politisi murni ada kadernya. Ini terlepas adanya diskresi nanti dari ketua umum. Menurut Anda pantas nggak nih Golkar Aceh menyambut di luar itu? Anda sebagai kader tulen lah, sebagai kader murni. Ya kalau saya secara pribadi karena berproses di partai, apalagi Golkar ya. Golkar itu kan pengkadernya seperti saya katakan jalan. Ya, Hari jalan. ini saya jadi anggota DPR tidak terlepas melalui sebuah proses ya. pengkaderan, tidak bin salabi. Tiba-tiba nongol jadi gitu enggak. Dan ya tentu ya nggak setuju lah. Masa kita punya banyak kader kita kasih. Saya kan tadi sampaikan Golkar ini kita berkeinginan pemimpin ke depan itu yang dibutuhkan oleh partai. Bukan pemimpin yang membutuhkan partai. Hanya menggunakan partai ya mungkin sebagai alat, sebagai media, sebagai apa. Nah, sebagai orang partai yang boleh saya katakan seusia Anda sudah cukup senior lah dibandingkan dengan anak-anak muda lain ya. Prosesnya mulai dari bawah sampai akhirnya menjadi ini. Yang Anda tahu keinginan dari Bustami ini dari mana sih sebenarnya? Sehingga dia ingin merebut Golkar dalam tanda petik ya. Apa dorongan dari orang-orang di sekitarnya yang Anda tahu ya? Atau memang keinginan sendiri? Kalau itu saya nggak tahu karena saya sendiri Tapi itu kan bisi-bisi salah satu pemilik suara ya. Ya. Karena saya kan ketua DPD 2 Golkar Pijat dan juga ketua AMPI. AMPI kan juga punya Suara. meskipun secara bersama. Tapi yang jelas saya nggak pernah dikomunikasikan oleh Bustami itu sendiri, oleh Bang Bus, oleh Om Bus itu sendiri. Enggak, maksud saya tidak langsung sebagai politisi. Mungkin Anda dengar dari teman-teman, dari warung kopi, Bustami keinginannya ini karena didorong oleh ini gitu. Oh itu saya dengar. Gimana? Desa-desu itu saya dengar. Ya. Namanya Aceh kan, apalagi kita orang politisi sering duduk di warung kopi. Itu saya dengar ada lobby-lobby ke Jakarta, ketemu ini, ketemu itu. Siapa yang dorong tuh? Ya kalau yang Di lingkarannya? yang dorong itu saya nggak tahu secara persis. Tapi kerja itu sudah. Tapi itu ada, itu ada dilakukan. Ya biasalah kerja-kerja politik. Cuma itu tadi saya bilang, kalaupun itu mendapatkan diskresi, ya siapapun, ya, termasuk Om Bos lah istilah orangnya, Bang Bos, Adun, Bustami. Tapi beliau juga harus mengikuti tahapan yang memang diatur dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan di Golkar itu sendiri harus mendapatkan persyaratan yang tadi saya sampaikan termasuk 30% dari total suara. Misalnya Aceh itu kan ada 28 termasuk DPP, berarti 9 suara itu harus dimiliki secara tertulis tuh. Ya kalau itu gampang lah ya di dalam dunia politik yang serba transaksional ini saya kira bisa. Tapi ini kita lebih kepada etik, lebih kepada moral gitu ya. Ada orang-orang di sekitar Bustami yang beberapa media sosialnya saya lihat mulai membangun logika, mulai memframing katanya ya ketokohan Bustami telah teruji dalam pilkada kemarin meraih 46% walaupun tidak terpilih. Ini dijadikan modal untuk maju. Tapi kan menurut saya 46% ini kan kerja rame-rame kan, bukan kerja person kan. 46% itu ya tentu bukan hanya Bustami, saya setuju. Ada Partai Nasdem di situ, ada Partai Koalisi ya kan. Terus kalau 46% itu pilihannya terhadap Om Bos,
saran saya lebih bagus buat partai sendiri. Kalau memang jangan maju Golkar. Itu lebih menarik itu. Kalau memang itu yakin bahwa itu nanti akan tetap bisa dijaga dan bisa untuk modal ke depan, apalagi dibina dan sebagainya. Tapi kan Golkar partai sudah jadi kan, ibarat perusahaan kan, Golkar kan sudah TBK, jadi udah pemilik modalnya udah jelas kan, sehingga menjadi seksi. Bang, kalau memang saya nggak tahu karena belum terkomunikasi apa sebenarnya yang menjadi birahi untuk menjadi ketua DPD 1 Golkar Aceh. Apa mau naik gubernur lagi mungkin. Kemarin juga nggak jadi pengurus. Nggak jadi pengurus, beliau bisa dapatkan partai. Ya nggak? Itu nggak mesti. Dan kita juga, meskipun tadi saya sampaikan, saya lebih kepada kader Golkar ya, yang di internal, yang artinya sudah tahu anatomi Golkar di Aceh itu bagaimana ya, sakit mana enaknya udah tahu. Itu lebih itu. Tapi saya juga tidak alergi terhadap ada orang yang memang kapabel ya kan, eksternal yang memang ingin menjadi bagian dari Golkar. Tetapi juga tidak di framing bahwa seolah-olah ketika diskresi itu didapatkan otomatis itu adalah, karena diskresi itu kan hak daripada pimpinan partai, ketua umum. Itu ada 5% ya, diatur dalam ADRT ya. Nah, bukan artinya ketika sudah dapat diskresi itu otomatis jadi ketua Golkar, enggak dong. Diskresi artinya diskresi boleh maju. Boleh maju. Soal dipilih atau nggak dipilih itu urusan nanti. Silakan bertaruh, nggak bertaruh lagi gitu ya? Bertaruh. Bangun komunikasi ke bawah. Jadi supaya ya namanya aja kita jadi pimpinan, mau jadi ketua provinsi. Ketua provinsi itu kan dipilih oleh ini kita ngomong berandai-andai lagi. Ketika diskresi itu didapatkan oleh Bustami, lalu dia maju, menang misalnya. Anda sebagai kader gimana? Dan pengurus, gimana kira-kira menurut Anda? Golkar biasa dalam dinamika, dinamika dan juga demokrasi yang dibangun oleh Golkar, perbedaan kepentingan termasuk perbedaan pendapat ataupun hal-hal lain yang memang ada dinamikanya, sebelum ada keputusan ya sah-sah saja, namanya aja ya partai yang terbuka ya. Tapi ketika sudah diputuskan itu menjadi keputusan partai, ya kita sami'na wa ata'na, kita jalankan. Kita ikutin aja. Sebagai wakil ketua Golkar yang selalu bergelut, sebelumnya menurut Anda sejauh mana komunikasi politik Bustami itu dengan Golkar, baik saat menjabat sebagai pejabat daerah atau intens membangun komunikasi itu menjelang pilkada? Kalau secara personal mungkin intens beliau membangun komunikasi, tetapi menyangkut dengan kepartaian, selama saya berpartai saya rasa tidak. Hanya pada saat menjelang pilkada kemarin. Nggak ada juga ya? Setahu saya. Iya. Walaupun dengan beberapa elit Golkar terasa akrab. Mungkin secara personal ada. Iya. Nah, ini kan Golkar tradisi budaya politik, Golkar tidak pernah berseberangan dengan kekuasaan. Benar. Kita tahu kemarin Bustami face to face dengan Mualim. Hari ini Mualim gubernur. Menurut Anda, apa diberi peluang oleh Ketua Umum DPP Golkar Bahlil kepada Bus, lalu katakanlah menang, kemudian Golkar akan face to face dengan pemerintah Aceh saat ini yang dipegang oleh Mualim D4. Menurut Anda sejauh mana kalau itu terjadi, resiko apa yang akan didapat? Ya tentu yang pertama, Bus ini kalau maju kan harus mendapatkan diskresi, dan diskresi itu kan dari ketua umum. Tentu ketua umum ya bukan hanya Golkar, ketua umum partai nasional lainnya dia punya kaki dong di daerah-daerah. Dia kan pasti ngecek, ya pasti
di track ya, termasuk hubungan dengan pemerintah, apalagi partai seperti Bang Saleh sampaikan, Partai Golkar ya tidak pernah berseberangan dengan pemerintah karena partai karya kekaryaan ya. Lalu dia bersama pemerintah ya, walaupun meskipun ya pada saat pemilu beda kepentingan terhadap calon, tapi setelah itu dia tetap harus dengan pemerintah. Nah, kalau katakanlah ya kemungkinan ketua umum memberikan diskresi. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tidak ada yang tidak mungkin terhadap Om Bos dan bisa mencalonkan diri dan menang. Ya, terhadap proses kontestasi itu. Kontestasi Golkar. Nah, kalau saya lihat ya kalau Golkar sih nggak masalah sebenarnya, cuma kalau pemerintah Aceh kepemimpinan Mualim ini apa itu bisa menerima atau tidak ya? Apa mereka sudah menganggap selesai setelah pertarungan? Mungkin ada kepentingan yang lain bisa bersama untuk menyatu. Ya itu saya nggak tahu karakter Mualim dan sebagainya. Karakter pimpinan ininya. Kita nggak tahu itu ya. Nggak tahu. Dan feeling Anda, Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil, ada berpikir soal ini? Pasti ya. Hitung-hitungan itu ada ya. Oke. Hari ini kan Golkar aja ya terasa lah ketika kalah pilkada kemarin. AKD di DPR itu nggak ada apa-apa. Nggak ada. Cuma tok wakil ketua ya. Wakil ketua itu karena Golkar itu menang. Ya, Nasdem juga dapat. Perolehan kursi ya. Nasdem juga dapat. Tapi di AKD yang mereka punya koalisi permanen namanya mengusung Mualim itu ya disapu bersih. Jauh bersih ya. Golkar, Nasdem juga nggak dapat. Mana lagi? Di AKD? Golkar, Nasdem ya pas ya. Pas ya. Artinya 3 pendukung itu tidak dapat. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa. Kembali lagi ke Om Bos. Anda sejauh mana kedekatan Anda dengan Bustami? Dekat saya. Dekat. Secara personal saya. Secara personal. Saya kenal beliau itu sejak saya masih di KNPI. Tapi secara politik Anda tegas tadi ya, menolak hadirnya calon dari eksternal. Nah, bicara politik kan sudah lain ya. Iya. Kalau secara politik ya, secara partai ya, bukan secara politik. Secara partai ya itu tadi yang saya sampaikan. Saya lebih sepakat bahwa hari ini kepemimpinan partai Golkar itu ke depan adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh partai. Bukan hanya pemimpin yang membutuhkan partai. Tentu kan bisa dibedakan. Supaya apa? Supaya kesinambungan partai ke depan. Itu. Karena lawan kita ke depan itu utama adalah partai nasional depan. Ya kan? Dan pikir DPP Ketua Umum juga beliau juga akan melihat bahwa mana ketua ya kepemimpinan Golkar ke depan yang menerima estafet dari Ketua Nurlid yang bisa paling tidak mempertahankan apa yang sudah didapatkan dari Golkar. Tapi tantangan ke depan, ini kan putusan MK ya. Kalau saya tidak keliru di 2029 itu pemilu nasional. Presiden, DPR RI, DPD. Kemudian di 2031 itu lokal ya. Gubernur, DPRA dan PRK. Justru kan ini 2 katup yang tantangannya justru akan berbeda. Betul. Salah-salah di daerah, di provinsi, ini baik partai lokal maupun partai nasional, ini akan tersungkur ini kalau salah memimpin. Salah memilih pemimpin. Anda setuju itu ya? Setuju. Itu ya. Oleh karena itu sepertinya Golkar untuk tahun ini agak lebih hati-hati ya. Harus hati-hati. Harus betul-betul dalam pertimbangan. Dan Golkar saya pikir nggak pernah silap lah ya, nggak pernah meleset gitu ya. dalam perhitungan kirka itu yang memang betul-betul diukur dengan perkiraan yang memang matang, bukan menggunakan kirkun, perkiraan dukun, nggak ada di Golkar. Nggak ada Golkar ya, nggak ada kirkun gitu ya. Nggak ada kirkun. Ya, alasan Anda tadi karena memang Golkar surplus. Surplus. Oke, Bung Khalid, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Khalid. Memang satu pengalaman yang saya dapatkan ketika rekrutmen caleg Pileg di 2019
24 yang lalu. Ketika partai lain kesulitan mencari calon anggota legislatif, Golkar justru surplus. Mereka memainkan rate dari 300%, kemudian 200%, kemudian 100%. Ini membuktikan memang proses kaderisasi di Partai Golkar terus berjalan. Pertanyaannya, apakah proses itu sekali lagi akan tergerus dengan hadirnya calon ketua Golkar ke depan dari eksternal? Kita tunggu waktu yang untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.